Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya bagi TikToker semua yang ada di Kelurahan Tegal Gede. Kembali bersama dengan kami, saya Lurah Tegal Gede Abdul Kamil. Ingin kembali menyapa, berdiskusi, sharing-sharing, dan mungkin berbagi informasi bersama seluruh sobat TikToker semua yang ingin sharing ya di sini, terkhusus pada warga Kelurahan Tegal Gede yang pagi ini mungkin baru akan mulai aktivitas, mungkin pagi ini sedang ya mulai beraktivitas pagi ya di hari Rabu tanggal 10 Januari ini, dan semoga dengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih sakit semoga segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nih di ruangan kantor saya ya, ruangan Tegal Gede. Terima kasih yang sudah bergabung ya, monggo bisa sharing-sharing dan menyampaikan informasi. Kemarin pagi setelah saya live streaming itu jam 8 kita kehadiran tamu dari BPBD Kabupaten Jember. Ada dua tim assessment dan tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Jember. Yang tim assessment itu beliau melakukan pendataan atas laporan kami terhadap warga yang sudah terdampak bencana angin puting beliung pada hari Senin sore kemarin itu. Kita laporkan dan kita beri data-data awal. Alhamdulillah bisa tolong jadi co-host teman baru. Esther. Tegal Gede itu daerah mana Pak? Oh, Tegal Gede itu Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Muhammad Afif. Yeah. Makasih sudah bergabung ya. Coba saya geser ke ruangan yang lain aja ya. Kayaknya sini pencahayaannya kurang. Coba keliling kantor. Ini di ruang pelayanan. Ini bisa lebih terang di sini. Ini ruang pelayanan kami. Ya, kenapa jam 8 masih sepi? Jam setengah 8 masih sepi? Karena kami mulai jam kerja itu jam 8 ya. Kebetulan jam setengah 8 saya sudah ada di kantor kelurahan ya Bangge, Dipo Bivares. Ini kantor kelurahan Tegal Gede. Monggo pagi ini saya akan terima undangan. Selamat pagi Pak, semangat kerja, istiqomah. Selamat pagi juga, terima kasih, istiqomah. Selamat kerja juga atau beraktivitas. Ya kita melayani Pak. Jam buka layanannya jam 8 Bu, Pak, di Po Wifares ya, jam 8 kita ini. Selamat pagi Pak Lurah Kungge, selamat pagi juga Kai 15. Kita jam layanannya jam 8, nanti sampai jam 4. Kalau dulu tahun 2022 dibersihkan ya. Nah, ini staff saya sudah mulai ada yang datang. Saya wargamu Pak, selamat pagi. Sudah bergabung di sini. Monggo bisa sharing-sharing. Oh Mbak Cai ini belakang kelurahan ya. Belum beraktivitas Mbak Cai. Salam dari RT 3 RW 4. Selamat pagi. Bu Diva, selamat pagi RW 4 RT 3. Selamat pagi juga. Masuk siang Pak. Bisa. Terima kasih. Siang bisa, pagi bisa beraktivitas ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Semangat selalu. Tetap harus semangat pagi ya. Semangat pagi kita. Nah, kemarin di belakang kelurahan juga itu Bu Cai
yang ada pohon roboh ya, mungkin dari rumah jenengan itu utaranya mungkin kayaknya tuh. Alhamdulillah sudah dibantu oleh TRC BPBD Jember untuk dipotong, lebih dirempesi sebenarnya oleh warga. Hari Senin itu sudah dipotong ya yang kecil-kecil itu. Pak, KTP elektronik itu mulai berlaku kapan ya? Ya sejak tahun kemarin itu sudah diberlakukan, tapi memang secara bertahap sepertinya. Pemerintah masih tetap KTP yang fisik itu tetap diberlakukan. Sudah banyak anunya kok, Bapak, ternyata banyak warganya yang nonton. Ini bukan hanya warga kita, warga yang lain juga Pak kayaknya nih. Karena hanya beberapa aja yang komen dari warga. Diskriminasi nantinya pakai elektronik ya Pak. Sepertinya begitu, bertahap juga akan menggunakan elektronik. Tapi sementara ini KTP yang fisik itu tetap dijaga saja ya, jangan kemudian ya sampai hilang ataupun rusak ya. Karena kan dalam setiap kebijakan, apalagi kebijakan yang cukup perubahannya cukup drastis gitu ya, itu kan tidak semua orang atau semua mungkin lebih tepatnya usaha atau yang lainnya itu memahami semua gitu. Sama seperti ketika kami di Kelurahan Tegal Gede ini sudah menyiapkan TTE, tanda tangan elektronik, yang itu munculnya di surat itu berupa kode barcode gitu ya. Jadi tidak lagi berupa berupa tanda tangan saya, tapi berupa kode barcode yang TTE itu. Nah, beberapa perusahaan itu malah minta legalisir gitu ya terhadap surat itu. Padahal legalisir dari surat yang sudah ditandatangani setelah elektronik itu ya tinggal di-scan saja surat itu benar apa enggak. Kalau dia hanya tempel kode barcode kita, maka yang muncul adalah surat yang lain gitu kan ya. Nah, tapi kalau itu memang benar sesuai dengan fisiknya, ketika di-scan pakai Google Scan atau pakai aplikasi scan yang lain, ya, nanti itu akan terbaca dan muncul gitu loh. Dan ini juga sangat membantu sekali, mempercepat. Misalnya ketika saya pas lagi kunjungan ke lapangan ya, seperti kemarin itu ya, harus mengantarkan tim BPBD untuk melakukan asesmen ke warga-warga kami yang terdampak. Di lapangan saya tetap masih bisa menandatangani dan tetap bisa melayani kebutuhan dari warga ya, terutama yang bisa kita layani secara tanda tangan elektronik gitu ya. Nah, dari situ kan kita tetap bisa melayani. Dari nanti beberapa surat-surat tertentu yang itu butuh cek and recheck data, sehingga harus kita tanda tangani secara manual, itu ya tetap dikabarkan oleh staf kami gitu ya. Semangat Pak Lurah, tambah sukses, amin. Imawan, terima kasih. Mohon doa dan dukungannya selalu ya. Mohon doa dan dukungannya selalu. Nanti kita upayakan live streaming ini juga kita share di mau go live together, coba diundang. Kita akan posting juga di YouTube Kelurahan Tegal Gede. Oke. Selain dari administrasi yang sudah pakai elektronik, ada efek negatif tidak ya Pak? Selain dari administrasi yang sudah pakai elektronik, mana maksudnya ya? Saya memahaminya mungkin perlu ada contoh detail Dipo ya. Karena selama ini seperti kami tanda tangan surat-surat layanan secara elektronik, alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Efek negatifnya apa? Misalnya scan itu bisa dipotong, di copy, ditempel gitu ya mungkin ya. Ya, ini perlu ada sosialisasi ke warga. Kalau itu di-scan ternyata yang muncul bukan surat yang ada di situ, nah ini berarti tidak benar gitu ya. Kelihatannya bagi orang yang mungkin tidak paham
apa itu kode barcode di tanda tangan elektronik itu dikiranya itu bisa tinggal tempel aja ya, padahal yang paham ketika di scan, nah itu sangat ketahuan kalau surat itu asli atau enggak. Himawan, monggo sudah bergabung ya. Nah, kemudian kalau KTP elektronik, negatifnya ya mungkin bagaimana kemudian kita menjaga HP kita dan akun kita, jangan mudah nge-share ya itu. Nah, ketika kita ya namanya pin password kemudian diketahui oleh orang lain ya mudah dijebol, sama seperti ATM ya. Dulu kan kita punya uang simpan di bank, belum ada ATM ya mungkin dianggap aman gitu ya. Setelah ada ATM ada yang ragu, tapi kemudian lebih memudahkan, akhirnya jadi nyaman lagi. Kemudian berkembang lagi teknologi itu ke internet banking. Waktu itu masih belum ada mobile banking ya, internet banking. Oh, itu nanti kalau bisa transaksi lebih mudah dan sebagainya, nanti akan ada yang masuk dan sebagainya. Nah, pin password itu aja kita jaga. Kedua, kemudian ada ini mobile banking ya, dengan masifnya ini smartphone, akhirnya m-banking itu kemudian berkembang. Nah, itu lebih parah lagi kalau kita tidak pandai untuk menjaga dari ini password dan sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandailah menjaga. Misalnya ketika ada aplikasi-aplikasi tertentu itu jangan mudah untuk di add sebagainya. Atau mungkin ada 2 HP ya, kalau betul-betul pingin save. Yang satu HP ini khusus berisi terkait dengan akun-akun kita, akun KTP elektronik, rekening elektronik, banking, mungkin juga transaksi ini marketplace ya, khusus di situ. Akun yang satunya HP yang satunya mungkin untuk sosial media, untuk ya WA, komunikasi WA, untuk komunikasi yang lainnya gitu kan. Selain dari sepertinya harus sering sosialisasi untuk jangkauan warga akses perangkat ya Pak. Enggak Pak ya, pasti itu sosialisasi harus terus disampaikan. Makanya kan jika TikToker yang mengikuti sejak saya online live TikTok ini 2 Januari kemarin sampai sekarang, bahasa-bahasa yang saya sampaikan relatif sama itu hampir setiap harinya, yaitu terkait dengan pelayanan elektronik ya kan, bayaran pajak secara elektronik gitu kan, juga laporan-laporan aktivitas yang relatif bahasanya dan temanya juga sama. Kenapa? Karena bisa jadi hal yang biasa bagi kami di Kelurahan Tegal Gede itu mungkin bagi warga sesuatu yang baru dilakukan gitu ya, sehingga mereka harus terus bertanya dan itu memang sudah menjadi kewajiban kami untuk terus menjelaskan kepada seluruh masyarakat ya, sehingga masyarakat betul-betul tahu oh begini yang dimaksud dengan misalnya pelayanan pembuatan SKCK, apakah harus datang ke Kelurahan Tegal Gede? Oh tidak ya, tidak harus datang ke Kelurahan Tegal Gede. Kami tetap bisa melayani secara online via WA. Kita sudah punya hotline ini hotline WA ya, bisa konsultasi di situ. Kamu juga sudah bisa tahu. Oke, halo. Sudah tahu nomor WA saya. Biasanya bisa tanya Pak RT, Pak RW ya. Nomor WA saya bisa di situ. Bisa langsung japri juga boleh. Insya Allah selama hari kerja dan jam kerja kita respon. Di luar jam kerja bukannya tidak kami respon. Halo, Iwawan, ada yang ingin disampaikan Pak? Aminkan Tawar sudah bergabung. Terima kasih. Edi Ismanto.
Sama seperti ini, misalnya juga ya, itu tadi pelayanan online. Banyak warga, Pak saya sibuk ini, kalau harus menunggu datang ke kelurahan itu, kelurahan bukanya jam 8, tutupnya jam 4. Itu sama dengan jam kerja saya, Pak. Saya berangkatnya sebelum jam 8, jam 7. Pulangnya malah kita nyampe rumah jam 5. Ya apa, Pak? Ya kan? Masa saya harus cuti, masa saya harus izin, sedangkan di kantor saya sangat ketat dan sebagainya, ya kan. Kita mungkin baru bekerja atau mungkin kita sudah lama tapi memiliki aturan-aturan yang begini-begini, ya kan. Tentu kita tidak ingin mengorbankan pekerjaan Bapak Ibu semua, kita tidak ingin menyulitkan. Sebentar ya, saya rubah jadi posisi. Kita tidak ingin menyulitkan Bapak Ibu semua. Gimana caranya? Via WA saja. Assalamualaikum Pak, saya warga sampean Tegal Gede. Oh nggih Bu Dwi, Mbak Dwi ya, atau Bu Dwi ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Dwi sudah sudah pernah mengunjungi web Kelurahan Tegal Gede? Wah iya Pak, kes Bapak yang jelaskan seperti yang saya alami. Wih. Ya makanya nanti langsung WA saja, nanti kita layani. Setelah selesai suratnya kita kirim via WA juga ya, seperti SKCK, surat perubahan KTP KK, nggak bisa juga. Saya kira tadi beneran Pak Anies, Bu. Pak Anies siapa, Bu? Saya Pak Kamil, Bu ya. Ya, Devita Sari. Deni bergabung, oke. Terima kasih sudah bergabung di sini. Jadi gitu ya, Mas atau Mbak nih, Dipo Ivares, oke. Jenengan di mana? Di Kelurahan Tegal Gede atau kelurahan yang lain di Kabupaten Jember? Ya Pak, kalau buat KTP nggak bisa langsung ke kelurahan ya Pak? Kebetulan di kelurahan ini tidak ada alat rekam KTP-nya Bu, gitu ya. Yang ada alat rekamnya itu ada di kecamatan loh. Tapi kalau merubah KK, merubah identitas KTP atau apa gitu ya, misalnya status dari tidak kawin menjadi kawin, atau dari kawin menjadi duda atau janda, bisa kita di sini merubah itu. Tapi kalau merekam KTP awal itu kan butuh merekam ini ya wajah, pupil, kemudian sidik jari, gitu kan ya. Itu kita belum bisa karena alatnya yang tidak ada di kelurahan. Saya lagi Pak di Kelurahan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur Pak lokasinya. Mohon maaf Mas Dipo Ivares, selamat bergabung dari warga Kabupaten Sidoarjo. Oh Gedangan ya. Saya ada saudara di situ Mas, di ini Durung Beduk, desa Durung Beduk tuh ya. Gedangan itu sebelah mana ya? Sidoarjo. Kota ini mestinya. Adalah dekat Buduran itu ya Mas ya. Ya, kami itu ada di timur Mas. Gimana Mbak Dwi? Jadi kalau butuh surat pengantar atau apapun ke kecamatan, atau misalnya tanya kontak personnya, monggo bisa ke kami, nanti kita bantu komunikasikan dengan kecamatan Mbak Dwi. Hendy Budiarto, selamat bergabung. Terima kasih sudah banyak yang bergabung dan sharing-sharing serta berbagi ya. Cuma mungkin waktunya ini yang kita batasi nanti ya, sekitar jam 8 ya. Nah bagaimanapun juga kami harus melayani warga secara offline juga, dan jika ada warga yang sudah hadir di sini, monggo bisa komentar di sini ya.
Oh ya, kemarin hasil asesmen kami ini ada hal yang menarik gitu ya dengan BPBD. Memang persepsinya beda ya, ketika ada bencana itu kita pasti panik, bingung dan sebagainya, dan beberapa ada rumah warga itu yang betul-betul kemudian atapnya keambruan ini asbes atau atap warga yang lain. Jadi atap warga yang lain itu ke bawah angin, terbang akhirnya asbesnya itu menimpa genteng rumah warga, sehingga ya gentengnya banyak yang rusak, bahkan ada beberapa kayunya itu juga ke bawah ke situ, enggak bisa ditempatin. Tapi alhamdulillah warga sekitar dikomandoi Pak RT Pak RW yang luar biasa, terima kasih Pak RT Pak RW ya, kemudian mengajak warga sekitar untuk gotong royong membetulkan pada saat itu juga, sehingga ketika sore kejadiannya itu sampai setengah 4 ya, sekitar jam 4 warga langsung membantu menjelang maghrib itu sudah selesai ya. Ketika kita laporkan bahwa itu sampai ini ada yang sampai depannya itu ya, terasnya itu ambruk ya, itu kita bantu kasih cagak gitu ya, itu kita laporkan ke BPBD, masuk, kami rasa itu kan masuk kategori rusak ya, rusak berat ya. Nah, ternyata persepsi terkait dengan rusak berat, rusak ringan, rusak sedang dan rusak ringan ini beda antara kami di kelurahan, masyarakat, RT RW dan BPBD. Kalau rusak berat itu berarti sudah rata dengan tanah katanya. Warganya itu kemudian sudah mengungsi gitu ya, dalam waktu ya 3 sampai 1 minggu sampai rumah itu harus dibetulkan secara total. Itu dianggap sebagai rusak berat. Kemudian kalau rusak sedang itu ya mungkin separuh paling tidak rumah itu tidak bisa ditempati saat itu juga, dan waktu 24 jam juga masih berbahaya untuk ditempati, tapi tidak seluruhnya itu hancur ya atau rusak. Masih ada beberapa tempat yang mungkin masih digunakan, itu masih termasuk kategori rusak sedang. Nah kalau rusak ringan, nah ini yang rusak ringan ini ya seperti kemarin-kemarin itu, gentengnya mungkin turun bukan hanya 10 ya, mungkin persen 50, tapi kemudian masih bisa diperbaiki, ringnya masih segera bisa dipasang dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam juga bisa dipasang. Itu masih masuk kategori rusak ringan. Apalagi yang mungkin ya hanya ketimpaan sedikit gitu ya, kemudian gentengnya melorot, kemudian asbesnya terbang gitu ya, tapi warga masih ada tempat yang lain untuk berteduh, tidak harus mengungsi, itu masih masuk kategori rusak ringan ya. Kita tidak ingin memang kejadian yang lebih parah, tapi setidaknya ini menjadi edukasi gitu ya, karena memang ya, kita harus ketahui bersama pemerintah akan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani warganya di semua instansi itu, baik di kelurahan ya, BPBD ya, semua instansi di Kabupaten Jember saya rasa sama, dinas sosial juga ya, Pemkab Jember, Pak Bupati juga sama prinsipnya. Namun bagaimanapun juga pemerintah ini ada keterbatasannya ya. Sama seperti kemarin ketika saya dapat laporan dari BPBD itu Muhammad Ja'far, hari Selasa itu kejadian pohon yang tumbang di Kabupaten Jember itu ada 11 titik, mulai dari Silau sampai ke Sumber Sari ini ada 11 titik. Kita bisa bayangkan jika timnya aja hanya ada 3 dengan jarak yang cukup jauh ya, kalau Silau ke sini itu bisa sampai 30, bahkan kalau yang di pelosok lagi bisa sampai 60 kilo ya, dari kota Jember. Ini tentu sangat memakan waktu dan tenaga. Seperti kemarin di Tegal Gede ini, di jalan-jalan utama itu ada sekitar 3 mungkin pohon yang tumbang ya. Nah, ketika itu menutupi jalan, maka tim reaksi cepat BPBD ini yang langsung hadir untuk motongin. Agar apa? Kenapa jalan utama dulu yang dieksekusi? Agar transportasi
warga, ya kan, komunikasi dan perjalanan warga tidak terganggu. Baru kemudian hari Rabu kemarin kita masuk ke rumah-rumah warga ya, yang dimana warga hanya bisa rempesi ranting-rantingnya saja pakai alat yang mereka punya ya. Kemudian batang-batang besarnya, nah ini kita laporkan ke rekan-rekan BPBD Kabupaten Jember. Alhamdulillah dengan gerak cepat beliau ini hadir, kemudian bisa segera membantu warga. Tapi memang tim dari BPBD ini hanya untuk kedaruratan ya, untuk menangani yang memang betul-betul darurat itu pohonnya. Jangan kemudian diminta untuk memotong pohon-pohon yang lain ya. Kasihan juga karena mereka itu kan harus berbagi dengan tempat yang lain gitu ya, apalagi dengan kondisi cuaca ini. Oke, monggo Mas Ja'far Sanjani. Saya Pujar, Pak Lurah Kenian live TikTok nih. Ya mengikuti lah generasi-generasi yang lain. Gimana Mas Ja'far? Mau tanya kabar dulu. Alhamdulillah. Dan sudah pagi-pagi nih. Gimana Mas? Tumben sudah pagi-pagi ada di kantor, Pak. Ya nggak tumben, memang tiap pagi nih ke sini. Oh, emang tiap pagi. Kapan bisa acara ngopi-ngopi lagi, Pak? Monggo, insya Allah. Kalau saya datangi kantor, insya Allah ada. Kalau kita Siap. ada. Siap. Soalnya ya itu tadi ya. Apalagi ketika ini cuaca lagi kurang bersahabat ini, Mas. Sore kita harus ke warga, datangi laporan, melakukan asesmen. Ya, kemudian kita sampaikan ke BPBD, Dinas Sosial. Baru besoknya lagi itu BPBD asesmen lagi gitu kan. Nah insya Allah pagi ini Rabu ini infonya katanya akan baru mendistribusikan bantuannya. Itu Mas Ja'far. Gimana Pak Ja'far? Di mana ini? Rumah. Lagi ada di rumah, ntar lagi mau berangkat ke kantor. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Untuk anak-anak Juleha juga sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Bisa monitor kalau itu di grup WA. Cuma memang berkesempatan nih bergabung dengan Juleha. Nah ini warga TikToker ya, yang live saat ini. Juleha itu apa? Juleha itu bukan nama orang ya Mas Ja'far ya? Bukan. Ya, soalnya namanya feminim, aksinya maskulin itu Mas. Jadi banyak yang ini ya Mas, salah paham seringkali. Saya ngomong Juleha bu, iki opone Pak Lurah ini. Waduh, enak iki. Si Raja Tega ya Pak ya. Iya, Juleha itu adalah juru sembelih halal ya. Itu sebuah akronim aja Juleha. Ini sekaligus sosialisasi nih. Kebetulan Mas Ja'far ini masternya si Raja Tega. Gitu Mas Ja'far. Masih sering tiap pagi Mas Ja'far di RPH. Halo. Ya. Tolong sampaikan pihak yang berwenang masalah SSA Pak. Gak usah lanjut, jalan berubah jadi sirkuit. Monggo disampaikan juga. Kita sudah menyampaikan, tempo hari juga sudah ada rapat itu kan. Setelah 24 jam didiskusikan kembali. Pin itu memang kewenangannya ini ya Pak. Di sub ya. Pak Tasnim. Nanti kita sampaikan. Udahlah ke Love Together yang sudah bergabung Nih, terima kasih sudah banyak yang bergabung hari ini. Tir Gunawan ya. Ini sudah jam 8 lebih 01 menit. Mungkin sebentar lagi akan kami akhiri live TikTok ini. Karena bagaimanapun juga kami juga harus memberikan pelayanan secara offline ya. Kalau pencahayaannya ini belum terang karena memang ini kita masih ada keterbatasan ini alat
ada cahaya, mungkin perlu di depan situ ada cahaya baru betul-betul terang nih. Tapi setidaknya kan sudah bisa tersampaikan ya sedikit demi sedikit informasi kami, sedikit demi sedikit sharing ini sudah tersampaikan. Ya semoga pelan-pelan nanti juga semuanya akan bisa tersosialisasikan dengan baik. Maaf masih ada gangguan telepon Pak. Mas Jafar monggo. Karena memang ketika kita harus live itu tadi saya harus korbankan telepon-telepon yang masuk ya. Karena gadgetnya jadi satu ini masih. Oke. Dan juga insya Allah hari Sabtu depan kita akan ada diskusi terkait pemilu bersama ya, tapi bersama KPU dan Bawaslu. Ya, di mana di ruang diskusi terbuka Kelurahan Tegal Gede, di halaman kantor Kelurahan Tegal Gede, tapi agak masuk sebelah kanan atau utara kantor ya. Monggo yang ingin bergabung, nanti juga akan ada link live streamingnya melalui YouTube Inforeng Tegal Gede, Kim Inforeng Tegal Gede. Karena ini yang mengelola juga itu adalah Kim, Komunitas Informasi Masyarakat Kelurahan Tegal Gede. Ya, insya Allah kemarin sudah dapat info kalau Ketua KPU Jember sudah siap hadir, Komisioner Bawaslu Jember juga siap hadir. Kemudian Pak Camat Sumbersari insya Allah juga hadir. Jadi seru-seruan aja lah ya. Yang bisa offline yang gua hadir offline di sini. Yang belum bisa hadir online secara live streaming. Ya, panutan Boko Setio Aji. Ini Mas Jafar agaknya lagi flu Pak. Ya sedikit. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih atas bergabungnya seluruh warga TikToker Kelurahan Tegal Gede. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini membawa manfaat, dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan kembali bisa di WA di hotline Kelurahan Tegal Gede, bisa di WA juga kepada saya, atau bisa ditinggalkan komentar di sosial media Kelurahan Tegal Gede, baik itu TikTok, kemudian Instagram, lalu Facebook ada kita, Twitter ada, monggo bisa komen di situ. Nanti kami monitor, kami pilih mana yang perlu segera ditanggapi, akan insya Allah akan kami segera tanggapi bersama. Itu saja kurang lebihnya sama apa ya, jangan lupa ya di follow juga yang belum follow, biar makin semarak nanti kita diskusinya ya dari hari ke hari ya. Saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bekerjanya, tetap semangat aktivitasnya, dijaga juga di musim-musim penghujan ini kesehatannya, agar aktivitas kita juga makin semangat dan juga tetap sesuai dengan apa yang akan kita harapkan bersama. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.